Oke, baik. Sudah direkam, kita bisa mulai melanjutkan kuliah. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, saya scroll up sebentar ke atas. Nah, transformasi ini, ya, ini membentuk suatu transformasi. Ya. Jadi mekanisme kita mendefinisikan Hamiltonian, ya, ini dalam literatur ini menyerupai atau identik dengan salah satu transformasi dalam literatur, ya. Yang saya maksud transformasi ini adalah transformasi seperti yang sudah Anda kenal mungkin di FISMAT, ya. Anda tahu yang namanya transformasi Laplace, ya kan? Ada transformasi apa lagi ya? Transformasi Fourier, ya kan? Nah, dalam salah satu literatur tersebut ada satu istilah yang namanya transformasi Legendre, ya. Transformasi Legendre atau Legendre transformation. Nah, Anda lihat bahwa transformasi Legendre ini atau bahwa Hamiltonian itu memenuhi apa yang kita namakan sebagai transformasi Legendre. Bagaimana cara kita mendefinisikan Hamiltonian itu precisely adalah lewat transformasi Legendre. Ya. Dan transformasi Legendre ini Anda akan temui juga tentunya dalam bentuk spesifik yang berbeda, ya. Tapi maksudnya L-nya bukan L gitu, dan Q-nya adalah kuantitas lain, ya. Tapi formatnya sama, ada sumasi dari turunan sesuatu kuantitas terhadap turunan dari suatu variabel, ya, dikurang dengan kuantitas yang tadi, gitu. Nah, itu Anda akan temui juga misalnya di kuliah termodinamika. Sudah dapat termodinamika? Sudah. Oke, berarti sudah pernah lihat ya transformasi Legendre? Kira-kira di topik apa di termodinamika Anda temui transformasi Legendre seperti ini? Sudah ingat? Ya tahu. Misalnya ketika Anda mendefinisikan, saya juga sudah lama tidak mengajar termodinamika, tapi ada hubungan dengan energi dalam dan usaha, ya, atau entalpi kalau nggak salah. Bisa dicek lagi. Anyway, nah, di sini sekarang kita sudah mendefinisikan yang namanya Hamiltonian, ya. Dan Hamiltonian itu akan menjadi energi total ketika sistemnya itu memiliki translasi waktu. Baik, nah ini akan menuntun kita pada pembahasan dari apa yang dinamakan sebagai Hamiltonian Dynamics atau dinamika Hamiltonian, ya, atau mekanika Hamiltonian. Saya ganti halaman, ya. Jadi ada yang namanya prinsip Hamilton, ya, di mana dengan prinsip Hamilton kita menurunkan mekanika Lagrangian. Ada yang namanya mekanika Hamiltonian, ya. Tidak tepat sama dengan prinsip Hamilton, tapi saling terkait, ya. Jadi tidak benar-benar berbeda juga.
Mekanika Hamiltonian. Mekanika Hamiltonian ini merupakan, ya, bisa dipandang sebagai alternatif, ya, perspektif alternatif dari mekanika Lagrangian, ya. Yang keduanya, maksudnya keduanya itu adalah mekanika Lagrangian dan mekanika Hamiltonian. Ini sama-sama bisa diturunkan dari prinsip Hamilton, ya. Nah, bagaimana formulasinya? Formulasinya adalah sebagai berikut, ya. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan yang namanya momentum conjugate, ya, atau momentum yang diperumum, ya. Generalized momentum atau momenta, ya. Momentum itu artinya singular, satu saja, gitu. Kalau plural lebih dari satu momentum, ya istilahnya namanya, istilah latinnya adalah momenta, ya. Nah, karena kita punya n buah derajat kebebasan, ya, ini berjalan dari 1 sampai n, jadi bisa saja ada lebih dari satu momentum. Jadi istilah yang lebih general dalam bahasa Inggris adalah momenta, ya. Generalized momenta, atau canonical momenta, ya. Atau conjugate momenta. Jadi ada beberapa istilah yang saling digunakan satu sama lain dan kadang dipertukarkan, ya, sama saja merujuk ke hal yang sama, ya, yaitu didefinisikan sebagai turunan Lagrangian terhadap kecepatan, ya, generalized velocity, ya. Ini kita namakan momentum. Nah, dari definisi ini, ya, maka persamaan Euler-Lagrange dapat kita ekspresikan sebagai berikut. PI dot itu sama dengan do Q I saja, ya. Ya kan? Anda masukkan aja PI-nya ke sini, jadi dot ini artinya D per dt, ya. Jadi D per dt dari do Q I dot sama dengan do Q I, ya kan? Ini kan persamaan Euler-Lagrange, ya. Nah, Lagrangian, ya, Lagrangian kita definisikan dia sebagai T minus P, ya, di mana T secara umum adalah fungsi dari QI dot, ya, dan V secara umum adalah fungsi dari QI. Dengan kata lain, Lagrangian itu fungsi dari Q dan turunannya, atau fungsi dari posisi atau koordinat dan kecepatannya, ya. Masing-masingnya fungsi waktu. Oke. Dari sini, dari definisi momentum ini, maka kita bisa menulis ulang, ya, Hamiltonian itu, ya, tadi sudah kita tulis. Hamiltonian itu kan tadi adalah do L do QI dot dikalikan QI dot minus L, ya. Artinya di sumasi ini berarti bahwa suku pertama ini, kalau Anda punya lebih dari 1 derajat kebebasan, maka Anda harus sumasikan semuanya. Anda harus perhitungkan semua QI dan QI dot-nya, Anda turunkan Lagrangian untuk masing-masing QI dot, Anda kalikan kuantitas ini dengan QI dot-nya masing-masing, lalu Anda sumasikan untuk semua I, ya. Jadi suku pertama ini sebenarnya bisa lebih dari satu suku, ya, kalau diekspansi secara eksplisit. Dikurang Lagrangian totalnya. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan ini, ya, sebagai PI UI dot, ya, minus L. Oke. Nah,
Maka Hamiltonian itu didefinisikan sebagai suatu kuantitas yang bergantung pada posisi atau koordinat yang diperumum dan momenta atau momentum yang diperumum, ya. Dengan mendefinisikan momentum, maka sekarang momentum dan posisi di sini kita treat sebagai dua variabel yang saling independen satu sama lain. Oke, ini adalah ini adalah bagaimana kita mendefinisikan, ya, Hamiltonian diekspresikan terhadap variabel-variabelnya. Oke, jadi yang membedakan antara Lagrangian dan Hamiltonian, ya, pertama bahwa Hamiltonian bisa dikonstruksi dari Lagrangian, ya. Jadi Hamiltonian ini bukan suatu konsep yang distinct, konsep yang sama sekali berbeda, ya, tidak. Hamiltonian bisa kita turunkan dari Lagrangian, tapi kita mendefinisikan jika Lagrangian itu fungsi dari koordinat dan turunannya, atau koordinat dan kecepatannya, maka Hamiltonian itu fungsi dari koordinat dan momentum. Oke. Artinya apa? Artinya kalau pada Lagrangian, kalau Anda ingin melakukan diferensial total dari Lagrangian, kita pernah melakukan ini ya kalau nggak salah, maka yang Anda lakukan adalah Anda lakukan aturan rantai, turunkan, diferensialkan L lewat Q dan Q dot, ya. Ini do QI, maka di sini D QI gitu kan, ditambah do L do QI dot D QI dot gitu ya. Dan di sini saya masukkan kemungkinan kalau seandainya Lagrangian itu bisa fungsi waktu secara eksplisit. Nah, ini kalau untuk Lagrangian. Maka pada Hamiltonian, kalau saya diferensialkan Hamiltonian secara total, DH, karena dia fungsi dari Q dan P, maka saya diferensialkan dia lewat Q dan P, ya, do H do QI DQI ditambah do H do PI DPI, ya, ditambah do H do T, ya, DT. Sorry, di sini saya lupa menuliskan DT-nya. Harus ada DT di sini, ya, dikalikan DT. Oke. Ya, jadi inilah bagaimana kita mendapatkan, atau bukan mendapatkan, kita mendiferensialkan Hamiltonian dari definisi bahwa Hamiltonian harusnya bergantung pada posisi dan momentum. Jadi di sini posisi dan momentum akan kita treat sebagai dua variabel yang saling tidak berhubungan. Oke. Tapi dari definisi awal Hamiltonian tadi, ya, kalau saya dari definisi awal Hamiltonian tadi yang ini, ya ini, gitu ya. Saya juga bisa melakukan diferensial total, ya. Jadi ini didiferensialkan gitu kan sebagai DH, ya. Kalau kita lihat, kalau kita pandang dari sini, maka ini berarti adalah apa yang mau? Oh ya, ini kan perkalian dua buah fungsi, ya.
Maka kalau saya diferensialkan, berarti diferensial dari fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah diferensial fungsi kedua dikali fungsi pertama, ya kan? Di ini adalah saya tulis QI dot dikalikan DPI, ya, ditambah summasi PI dikali DQI dot. Oke. Ini diferensial dari suku pertama ini. Oke. Dikurang, nah, Lagrangian, ingat Lagrangian itu tadi adalah bergantung pada Q dan QI dot, atau saya tulis seperti ini dulu ya, dikurang diferensial Lagrangian, ya kan? Dimana diferensial Lagrangian ini sudah kita kerjakan tadi di sini, jadi langsung saya masukkan ya. Jadi artinya adalah sekarang saya bisa tarik sumasinya. Apa saja yang saya sumasikan adalah QI dot DPI ditambah PI DQI dot, ya. Nah, minus apa saja? Minus DL. DL itu ini ya. Ada DL do QI, DQI gitu ya, minus DL do QI dot DQI dot, tutup kurungnya. Baru saya masukkan suku terakhir ini ya, do L do T DT, ya, minus do L do T DT. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini? Bisa mengikuti? Bisa ya. Baik. Pak. Ya. Yang turunan L itu, diferensial L itu masuk ke sumasi ya? Oke. Saya lupa menulis di sini, harusnya ada sumasi juga ya. Kenapa ada sumasi? Ya karena ini untuk masing-masing I ya kan. Jadi ini sebenarnya ada sumasi juga. Dan memang ada sumasi ya. Mohon maaf, saya lupa menulis. Ya kan? Artinya kalau misalnya I-nya lebih dari 1, maka saya harus punya untuk masing-masing I tersebut suku do L do Q I dikalikan dengan DQI-nya. Demikian pula, saya harus punya suku untuk masing-masing I tersebut do L do QI dot dikalikan DQI dot ya. Jadi ada sumasi di masing-masing suku pertama dan suku kedua. Maka saya bisa sisipkan kedua suku tersebut di dalam kurung ini. Ya, jadi jawabannya benar, ada sumasi. Masuk dalam sumasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan definisi momentum tadi ya. Ini kan momentum kita definisikan sebagai do L do QI dot ya. Ini kan tadi berarti bisa saya tulis sebagai PI, ya kan? Maka Anda bisa lihat bahwa suku ini dan suku itu akan saling tercancel ya. Yang tinggal yang tinggal ini saja ya. QI dot DPI ya dikurang. Nah, ini suku ini apa? Do L do QI ini kalau tadi kita lihat dengan menggunakan persamaan Lagrange, do L do QI dapat kita tulis sebagai PI dot ya. Jadi suku ini bisa juga kita
tulis ulang koefisiennya sebagai PI dot. Ya. Dengan kata lain, di sini saya punya QI dot DPI minus PI dot DQI. Ya. Oke, saya tutup kurungnya. Min do L do T dt. Ya, ini adalah DH juga. Nah, ini juga ekspresi lain dari diferensial Hamiltonian. Ya. Nah, karena ini sama-sama ekspresi dari diferensial Hamiltonian, maka saya bisa menyamakan ini persamaan 1, saya katakan ya. Ini persamaan 2. Saya bisa menyamakan 1 dan 2 ya. Karena kan sama-sama diferensial Hamiltonian. Jadi saya bisa tulis 1 ini sama dengan 2. Gitu ya. Artinya, di ruas kirinya saya bisa ganti menjadi ini, ruas kanannya itu. Kalau saya lakukan itu, do H, do QI, DQI, plus do H, do PI, DPI. Ya kan, tadi seperti itu ya. Do PI plus do H, do T, DT. Oh iya, sorry, saya kemudian melakukan kesalahan. Di sini harus ada sumasi ya masing-masingnya ya. Karena ini sudah ada sumasi, jadi harusnya sumasi tidak hilang. Saya tambahkan di sininya, mohon maaf, ketinggalan juga. Ini sumasinya tadi sudah ada, jadi tinggal saya sisipkan lagi aja. Baik, itu sumasinya saya gabung, ditambah do H, do T, dt. Ini akan sama dengan, ya di ruas kanannya ini ya, sumasi dari QI dot DPI minus PI dot DQI, ya kan? Dikurang do L, do T, dt. Oke. Nah, karena tadi kita treat atau kita perlakukan posisi dan momentum ini sebagai dua variabel yang saling independen, maka kita bisa menyamakan suku DQI dan suku DPI dan suku DT ya di ruas kiri dan ruas kanan, ya kan? Artinya suku DQI itu independen dari suku DPI, independen dari suku DT. Dengan kata lain, di sini kita bisa mengidentifikasi ini ya dengan ini, ya kan? Lalu ini dengan ini, ya, dan ini dengan ini, ya. Saya akan tulis yang suku DQI dulu. Berarti saya punya PI dot, ya, PI dot ini sama dengan minus do H do QI, ya. Di sisi lain, QI dot ini sama dengan do H do PI, ya. Dan terakhir, do H do T ini sama dengan minus do L do T. Oke, ketiga persamaan ini
membentuk apa yang kita namakan sebagai persamaan gerak Hamilton atau Hamilton's equation of motion. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi persamaan Hamilton ini setara dengan persamaan Euler-Lagrange. Setara artinya apa? Anda bisa menerapkan persamaan gerak Hamilton ini untuk mencari Anda bisa menerapkan persamaan Hamilton ini untuk mencari persamaan gerak dari suatu sistem. Sama seperti ketika Anda menerapkan persamaan Euler-Lagrange untuk mendapatkan persamaan gerak suatu sistem. Ya. Jadi, kalau dalam mekanika Lagrangian, kita mencari Lagrangian dari sistem, ya. Di situ kita kalau Lagrangian udah dapat, lalu kita identifikasi apa koordinatnya, koordinat yang diperumumnya, ya, atau apa kuantitas yang bisa kita perlakukan sebagai koordinat, ya kan? Maka turunan dari kuantitas tersebut adalah kecepatan yang diperumum, ya kan? Dari situ Anda bisa mendapatkan persamaan gerak ya dengan menggunakan Euler-Lagrange. Pada formalisme Hamilton, persamaan Hamilton, Anda mencari Hamiltonian dari sistem. Ya. Anda mencari Hamiltonian dari sistem. Kalau Hamiltonian sudah dapat, Anda bisa mencari persamaan geraknya, atau dengan kata lain Anda bisa mencari momentum. Sebelum itu dari Hamiltonian, ya, dari Hamiltonian sebelum masuk ke persamaan gerak, Anda identifikasi dulu apa posisi atau apa koordinat dan momentum dari sistem. Ya. Kalau tadi di Lagrangian Anda mengidentifikasi apa posisi dan kecepatan sistem, maka di sini Anda mengidentifikasi apa posisi dan momentum dari sistem. Kalau sudah Anda identifikasi, Anda bisa dapatkan persamaan geraknya dengan menggunakan persamaan Hamilton ini. Oke. Keduanya akan menghasilkan persamaan yang sama. Ya. Jadi, Anda menggunakan mekanika Lagrangian ataupun menggunakan mekanika Hamiltonian, Anda akan dapatkan persamaan gerak yang sama karena sistemnya sama gitu. Sistem fisis yang sama tentunya akan punya persamaan yang satu, ya kan, ditinjau dari perspektif manapun. Sama saja seperti apakah Anda akan menggunakan mekanika Newtonian atau mekanika Lagrangian untuk mendapatkan persamaan gerak bandul bandul ideal ya, bandul harmonik misalnya. Persamaannya kan sama kan? Cuman beda perspektif aja dan beda caranya aja mendapatkannya. Gitu. Jadi itu, di sini kalau Anda perhatikan dari Hamiltonian, Anda bisa dapatkan doha do Q dan doha do P-nya. Nah, ruas kiri yang Anda lihat ini adalah turunan orde 1 ya. PI dot ya, berarti kan turunan PI terhadap waktu, dan QI dot, turunan dari QI terhadap waktu. Ya kan? Jadi di sini Anda punya persamaan diferensial orde 1 ya. Tapi ada dua buah persamaan diferensial orde 1. Artinya gini, kalau Anda punya n buah derajat kebebasan ya. I ini kan berjalan dari 1 sampai n ya. N di sini adalah jumlah derajat kebebasan dari sistem fisis yang Anda, atau sistem mekanik, sistem dinamik yang Anda tinjau. Ya kan? Jika ada n buah derajat kebebasan, maka persamaan Hamilton ini akan memberikan Anda 2n
PDB, persamaan diferensial biasa, ya. Mungkin linear, mungkin non-linear. Orde 1. Oke? Jadi jumlah persamaan, jumlah PDB orde 1-nya 2N. Tapi orde 1. Sedangkan kalau pakai persamaan Euler Lagrange, ya saya tulis lagi persamaan Euler Lagrange di sini. Do L, do Q, I minus D dt, do L, do Q, I dot sama dengan 0. Ya. Ini persamaan Euler Lagrange ya. Dari sini ada berapa buah persamaan? Kalau I-nya berjalan sampai N, maka ada N buah persamaan ya. Ada N buah persamaan diferensial. Sorry, saya mungkin harus hilangkan biasanya karena tidak bisa jadi ini bukan persamaan diferensial biasa, bisa jadi persamaan diferensial parsial, tapi apapun dia persamaan diferensial ya. Nah, ada di sini ada N buah persamaan diferensial, tapi Anda lihat ada orde berapa? Minimal orde 2, ya kan? Orde 2. Kenapa orde 2? Karena di sini do L do Q do L do Q I dot ini adalah momentum ya, momentum yang diperumum. Momentum itu sendiri biasanya sudah mengandung turunan orde 1 dari posisi, ya kan? Nah, sekarang diturunkan lagi, berarti di sini minimal ada turunan orde 2. Ya. Jadi di sini ada diferensial orde 2, ya. Tapi jumlahnya N. Sedangkan pada kasus Hamilton, pada persamaan gerak Hamilton, itu ada diferensial orde 1, tapi jumlahnya 2N. Nah, ini apa istilahnya ya? Anda lebih mudah menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 dibandingkan orde 2 ya, secara umum ya kan? Nah, tapi kompensasinya jumlah persamaan diferensial orde 1 yang Anda harus selesaikan ada dua kali dari jumlah persamaan diferensial orde 2. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa keduanya setara. Yang satu tidak lebih simpel dibanding yang lain ya, karena fisiknya sama. Anda memilih aja, Anda mau menyelesaikan N buah persamaan diferensial orde 2 atau persamaan diferensial orde 1 tapi 2 kali lipat jumlahnya. Ya. Jadi ya jatuh-jatuhnya sama-sama juga gitu, paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, nah di persamaan gerak Hamilton, Anda lihat bahwa suku terakhir atau persamaan terakhir ini menegaskan lagi definisi Hamiltonian sebagai energi total kalau misalnya sistemnya itu punya invariansi terhadap translasi waktu. Ya kan, Anda lihat seandainya saya punya simetri translasi waktu, simetri terhadap translasi waktu atau transformasi pergeseran waktu, do L do T-nya sama dengan 0, ya. Artinya adalah Lagrangian yang tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu, maka Anda bisa perhatikan bahwa do H do T-nya juga 0. Nah, do H do T 0 itu artinya bahwa ya Hamiltoniannya ini juga bukan fungsi waktu secara eksplisit. Oke. Baik. Selanjutnya, tapi gini, sebelum saya lanjutkan, persamaan ketiga ini tetap harus ada ya. Artinya bisa jadi sistem kita itu tidak fungsi waktu, bisa jadi sistem kita itu fungsi waktu secara eksplisit Lagrangiannya. Jadi kalau memang kita punya sistem yang fungsi waktu secara eksplisit Lagrangiannya,
maka Hamiltoniannya tetap bisa dikonstruksi tapi tidak bisa diidentifikasi sebagai energi total, ya. Dan persamaan ketiga ini akan menambahkan semacam derajat kebebasan, ya. Jadi kalau misalnya sistemnya ini seperti itu, ya bisa jadi ini jadi persamaan ketiga. Oke. Baik, mungkin ada yang bertanya kalau gitu, apa keuntungannya kita mendefinisikan mekanika Hamiltonian, Pak? Gitu ya. Kalau Anda bekerja di ranah mekanika klasik, ya, atau dinamika klasik, sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak keuntungannya, ya, yang bisa Anda dapatkan dengan persamaan Hamilton ini. Artinya apa yang Anda bisa dapatkan dari persamaan Hamilton ini sesungguhnya akan Anda dapatkan juga dari persamaan Euler-Lagrange. Jadi cukup dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange itu kita bisa dapatkan persamaan gerak, ya kan? Menggunakan persamaan Hamilton juga tidak akan menyederhanakan persamaan geraknya. Nah, tapi ya, poin pertama adalah ingat kembali tadi sebelumnya kita mendefinisikan yang namanya koordinat siklik, ya kan? Koordinat siklik. Nah, kalau Anda perhatikan Lagrangian ini kan bergantung pada QE, atau saya tulisnya secara eksplisit ya. Misalnya, saya punya N buah derajat kebebasan, maka Lagrangiannya akan bergantung pada Q1, Q2, atau Q1, Q2 gitu ya, sampai Qn, ya kan? Dan bukan hanya itu, dia akan bergantung pada Q1 dot, ya, Q2 dot, sampai Qn dot, ya kan? Jadi Anda lihat di sini ada, sorry ini N besar ya. Maka di sini ada N buah derajat kebebasan ditambah N buah derajat kebebasan, ya kan? Artinya Lagrangian ini akan bergantung pada 2N variabel. Ya kan? Ya, karena ada N buah derajat kebebasan, tapi juga Lagrangian bergantung pada turunan dari masing-masingnya. Jadi ada 2N variabel. Ya. Oke. Nah, ketika Anda punya koordinat siklik akan mengurangi derajat kebebasan ini. Ya kan? Misalnya, saya punya koordinat siklik, ya. Siklik, maka do L, do Q, salah satu dari koordinat ini misalnya I gitu, akan 0. Ya. Atau mungkin lebih dari 1, tapi minimal 1. Ya. Nah, kalau do L, do QI-nya akan 0, ya, biasanya belum tentu do L, do QI dotnya juga 0, ya kan? Kita sudah tinjau, kita sudah dari contoh-contoh yang sudah kita bahas, ya, kebanyakan do L, do QI dotnya tidak 0, meskipun do L, do QI-nya 0, ya kan? Jadi, jumlah persamaan geraknya juga tetap tidak berubah, ya. Karena QI dot ini kan memang adalah Q yang kita turunkan yang terhadap waktu. Nah, sebaliknya kalau saya meninjau Hamiltonian, ya kan tadi Hamiltonian didefinisikan sebagai bergantung pada Q1, Q2 sampai Qn, ya. Dan dia juga bergantung pada P1, P2 sampai Pn, seperti itu ya. Nah, sama di sini ada N buah, ya, ada 2N. Tapi jika saya punya koordinat siklik, ya, jika saya punya koordinat siklik, maka persamaan jumlah koordinat sikliknya akan mengurangi jumlah
N yang saya punya ini di sini, ya kan? Dan karena P ini independen dari Q, ya kan? Maka karena dia independen, maka ini akan menyederhanakan problem kita, Hamiltonian kita, gitu ya. Kalau dalam bahasa, kalau boleh saya bacakan dari buku, gitu ya, istilah di bukunya ya. Di mana ya? Saya bisa temukan itu. Ini saya bacakan di, oke, di Marion ya. Anda bisa baca juga di buku Marion ya. Oke. Saya lupa menyampaikan kemarin bahwa atau tadi bahwa generalized coordinate ya, Q, I, dan generalized momentum ya, PI, ini apa yang kita namakan sebagai canonically conjugate quantities atau kuantitas yang apa istilahnya ya, bahasa Indonesia conjugate kanonik ya. Artinya saling conjugate kanonik ya. Artinya ya tadi dari persamaan Hamilton ada relasi antara keduanya. Nah, jika kita punya Q yang siklik ya, misalnya QI salah satu dari misalnya saya punya minimal satu Q yang siklik ya, QI siklik, maka kita bisa melihat dari persamaan Hamilton tadi. Nah, di sini Anda lihat jika Q siklik, maka 2H 2Q akan 0. Artinya Hamiltonian tidak akan bergantung pada koordinat tersebut. Jika Hamiltonian tidak bergantung pada koordinat tersebut, itu akan berimpak pada PI dot. PI dotnya akan 0 juga. Kalau PI dotnya 0, maka PI-nya konstan. Ya kan? Kalau kita sudah punya satu persamaan yang bisa kita integralkan, kan? PI dot 0 itu sama dengan PI konstan, itu kan berarti kita melakukan integral, kita mengintegrasi persamaan Hamilton, salah satu persamaan Hamilton, ya kan? Kita dapat konstanta integralnya atau konstanta geraknya istilahnya, constant of motion. Nah, itu sudah suatu progres atau achievement yang luar biasa ditinjau dalam kacamata dinamika klasik ya. Karena biasanya persamaan gerak di dinamika atau di mekanika itu sangat complicated. Jadi kalau Anda sudah bisa mengintegralkan minimal integral pertama lah. Kalau itu adalah persamaan geraknya diferensial order 2. Anda bisa integralkan persamaan diferensial itu jadi persamaan diferensial order 1, itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah sangat mereduksi kompleksitasnya. Dan Anda kemungkinan besar bisa menyelesaikan itu baik secara analitik maupun secara numerik. Gitu ya. Jadi setiap usaha untuk bisa mereduksi kompleksitas persamaan gerak itu patut kita apresiasi gitu ya. Nah, ketika Anda punya n buah atau bukan n buah, Anda punya m buah koordinat yang siklik, maka Anda punya m buah momentum yang kekal, ya kan? Itu sudah mereduksi dari n sekarang menjadi n dikurang m derajat kebebasan yang kita punya. Nah, poin saya yang ingin saya sampaikan adalah Hamiltonian atau persamaan gerak Hamiltonian ini bisa menjadi alternatif yang kita bisa gunakan untuk menurunkan persamaan gerak atau menyederhanakan persamaan gerak ketika sistem tersebut itu punya banyak koordinat yang siklik. Ya. Ketika dia punya koordinat yang siklik, maka dengan persamaan Hamilton kita bisa lebih mudah mendapatkan salah satu konstanta gerak dari persamaan tersebut. Oke, ada pertanyaan nggak dari uraian saya? Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengambil contoh-contoh bagaimana kita menggunakan persamaan Hamilton. Nggak ada pertanyaan ya, berarti bisa dipahami. Oke.
Baik, mungkin sekitar berapa? 40 menit ya, atau 30 menit sisa waktu saya akan gunakan untuk membahas gimana sih cara kita menggunakan persamaan Hamilton gitu. Baik, saya akan mengambil contoh, ini juga contoh ada di buku ya, cuman saya akan coba bahas lagi di sini. Nah, misalnya saya punya suatu kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya punya katakanlah suatu, atau gini, sistemnya adalah sebagai berikut. Sebenarnya suatu partikel ya yang terconstrain untuk bisa bergerak hanya di dalam di bagian dalam dari permukaan silinder. Nah, ini ada suatu silinder. Silindernya ini berjari-jari. Jari-jari silindernya adalah R besar gitu ya. Kalau saya tarik jari-jarinya dari sumbu silinder, ada sumbu Z gitu. Ini silinder jari-jarinya, ini besarnya R ya. Saya punya satu partikel yang terconstrain untuk bergerak hanya dalam permukaan silinder ini. Misalnya partikel di sini gitu ya. Ini partikel bermasa M ya. Ini adalah vektor radiusnya, vektor radialnya ya. Oke. Jadi partikel bermasa M ini terconstrain untuk bergerak di permukaan dalam suatu silinder yang radius tutupnya adalah R besar ya, dan dia berada dalam pengaruh gaya ya, dalam pengaruh gaya, terus mungkin saya tulis saja ya. Partikel bermasa M terconstrain untuk bergerak di sisi dalam. Jadi constraint-nya adalah menyebabkan partikel ini bergerak hanya di permukaan dalam silinder ya, tidak bisa lepas dari permukaan dalam silinder gitu. Permukaan silinder dengan jari-jari dengan radius R ya. Dan partikel tersebut berada dalam pengaruh gaya ya, pengaruh gaya yang besarnya sebanding dengan jarak dari titik pusat ya. Dalam pengaruh gayanya bisa saya tulis sebanding dengan jarak dari titik pusat minus KR.
Saya ambil minus karena gayanya ini semacam gaya pemuli. Jadi Anda bisa membayangkan ini semacam gaya pemuli pada pegas, tapi ini R adalah 3 dimensi ya. R adalah X arah I plus Y arah Z, arah J plus Z arah K. Nah, saya ingin mencari persamaan gerak dari sistem tersebut. Oke. Well, kita tahu bahwa energi kinetiknya, karena ini gerak ke 3 dimensi, maka energi kinetiknya dapat kita tulis sebagai M setengah M, inilah R dot kuadrat ya kan. Energi potensialnya adalah, ya, Anda lihat karena ini gayanya ini seperti gaya pemuli pada pegas, maka kita bisa tuliskan gaya ini ya sebagai minus gradien dari suatu potensial, ya kan? Sama seperti gaya pegas, Anda bisa tuliskan sebagai minus gradien dari suatu potensial. Potensial yang menghasilkan gaya ini dapat dengan mudah Anda konstruksi, yaitu setengah K R kuadrat, ya kan? Oke. Ini R dot kuadrat. R dot kuadrat ini bisa kita nyatakan sebagai X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat. Ya kan? Sedangkan potensial dapat kita tulis sebagai setengah K X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya kan? Maka Lagrangiannya kita nyatakan dalam koordinat kartesian sebagai berikut. Oke. Nah, sama seperti problem sebelumnya, karena ini punya simetri silinder, ya, bahkan simetri silindernya lebih manifest lagi dibandingkan yang problem yang sebelumnya saya tinjau ya di video lalu. Maka akan lebih mudah kalau kita menyatakan Lagrangiannya dalam koordinat silinder. Ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan pengali Lagrange ya untuk menyatakan constraint-nya, boleh saja ya. Tapi karena di sini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana persamaan Hamilton bekerja, maka saya tidak akan masuk ke pengali Lagrange. Alih-alih saya akan masukkan langsung constraint-nya ke koordinat silinder. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, koordinat silinder itu kan bisa atau X, Y, Z bisa kita nyatakan dalam koordinat silinder sebagai berikut. Ya, ini adalah rho ya dikalikan cos V, ini Y adalah rho dikalikan sin V ya, dan Z adalah Z. Nah, rho dan V ini adalah dua koordinat silinder. Nah, tapi dengan constraint, dua variabel dari koordinat silinder ya maksud saya. Tapi constraint-nya mensyaratkan bahwa rho-nya ini harus konstan. Rho-nya adalah R besar. Ya, disitulah saya langsung masukkan constraint-nya, yaitu di sini saya tulis R cos V, R sin V, dan ini tetap Z saja, gitu ya, tidak berubah. Oke. Ya, maka dengan mudah Anda bisa lihat kalau saya turunkan X dot ini menjadi R tidak diturunkan dengan kerja konstan. Di sini jadi minus. Ini menjadi minus R V dot sin V. Y dot ini menjadi
R V dot cos V ya. Z dot ini tetap Z dot. Maka dinyatakan dalam koordinat silinder Lagrangian saya ya ini kalau Anda kuadratkan ini ya, ditambah kuadrat ini, ditambah kuadrat ini, Anda bisa lihat bahwa suku kinetiknya menjadi M setengah M R kuadrat V dot kuadrat saja, ya kan, ditambah Z dot kuadrat ya. R kuadrat V dot kuadrat ditambah setengah M Z dot kuadrat. Dikurang, nah, suku potensialnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. X kuadrat ini kalau dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan hanya R kuadrat saja, ya kan? Ditambah Z kuadrat. Di sini setengah K R kuadrat plus Z kuadrat. Jadi ini sudah merupakan Lagrangian dinyatakan dalam koordinat silinder dan sudah dimasukkan constraint-nya. Ya. Anda perhatikan ini Lagrangiannya fungsi dari apa koordinat yang diperumumnya. Karena sudah kita masukkan constraint, maka koordinat yang diperumumnya tereduksi dari 3 menjadi 2, yaitu V dan Z ya. Ya, R tidak lagi koordinat yang diperumum ya. Rho tidak lagi koordinat yang diperumum karena dia sudah konstan. Ini V, Z, V dot, Z dot. Ya, semuanya adalah fungsi dari waktu. Oke, sampai sini bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, boleh nanya nggak Pak? Silakan. Saya nggak ngerti yang gayanya itu yang kayak gaya pemulih itu maksudnya apa ya Pak? Si artinya gitu. Artinya, ya Anda bisa bayangkan aja, misalnya saya punya suatu partikel yang berada dalam pengaruh gaya yang seperti ini ya. Oke, jadi gini, artinya gaya ini adalah ini kan gayanya besarnya, ini kan sebanding dengan jaraknya. Jadi semakin jauh dia dari titik pusat, akan semakin besar gayanya. Sama seperti kalau Anda punya pegas, di rentang pegasnya semakin besar simpangannya, maka akan semakin terasa besar gaya pemulihnya kan kalau Anda lepaskan pegas tersebut. Prinsipnya sama, persis sama. Cuman sekarang simpangannya ini pada arah 3 dimensi, ya, bukan hanya pada satu arah saja. Kalau pegas kan kita bisa mengambil salah satu arah, ya, misalnya arah X, kita simpangkan pegas tersebut, maka gayanya akan sebanding dengan berapa besar simpangannya. Nah, ini sama aja. Jadi Anda gaya yang dirasakan oleh partikel M ini akan semakin besar ketika jaraknya, ketika R ini makin besar. Bisa dipahami nggak? Kalau arahnya gimana Pak? Kenapa arahnya? Kalau yang tanda minusnya itu artinya gimana? Ya, arahnya ini itu dia seperti saya katakan tadi, dia akan bersifat seperti gaya pemulih ya. Kalau gaya pemulih itu kan kalau kita lepas maka arah gayanya akan berlawanan arah dengan arah simpangan yang kita berikan. Jadi dia akan merasakan seperti ada gaya tarik gitu ya. Ya mungkin Anda bisa bayangkan kayak semacam gravitasi, gaya gravitasi gitu. Di sini di sini saya tidak memperhitungkan gravitasi, jadi saya anggap M-nya ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Bisa saja kalau saya masukkan gravitasi, tapi I just want to make a point untuk mempermudah bahwa hanya satu gaya yang bekerja. Jadi Anda bisa bayangkan ini seperti gaya gravitasi. Dia akan tertarik ke titik ke pusat gitu. Tapi berbeda dengan gaya gravitasi, kalau gaya gravitasi semakin jauh akan semakin lemah, dia semakin besar atau semakin jauh akan semakin kuat tarikan gayanya. Gitu. Dari di sisi lain, partikel ini juga terkonstrain untuk bergerak hanya pada permukaan dalam silinder. Jadi kondisinya seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Nah, kita ingin lihat perpaduan antara constraint dan pengaruh gaya ini akan membuat dia bergerak seperti apa, atau persamaan gerak apa yang dihasilkan oleh sistem ini. Oke,
Baik, dari sini saya bisa mencari misalnya momentum, ya kan? Conjugate momentumnya atau generalized momentumnya. Karena dia punya 2 derajat kebebasan, maka ada 2 momentum, ya, ada 2 momentum yang diperumum. Yang pertama adalah momentum terhadap V, atau ini adalah momentum angular atau momentum azimut lebih tepatnya lagi, momentum pada arah sudut rotasi V, ya. Ya, ini momentum sudut azimut, ya. Do L, do V dot. Oke. Nah, apa itu do L, do V dot? Dari sini do L, do V dot ini hanyalah M R kuadrat V dot, ya kan, turunan dari sini saja. Oke, momentum yang kedua adalah momentum pada arah sumbu Z, ya kan? Dan Z ini kan arah translasi, ya. Maka ini momentum linear arah sumbu Z. Ini adalah do L, do Z dot. Do L, do Z dot, ini berarti saya turunkan ini saja. Saya punya M Z dot. Oke, ini momentumnya, ya, momentum dari sistem. Kalau Anda perhatikan, Lagrangian ini tidak secara eksplisit fungsi dari V, ya. V dot ada, Z dot ada, Z ada, tapi V tidak ada. Jadi Lagrangian ini tidak bergantung secara eksplisit pada V. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada koordinat siklik, ya, dalam sistem ini. Koordinat sikliknya di sistem ini adalah sudut V. Ya kan? Oke. Oke, lalu fakta lain, Anda melihat bahwa sistem ini tidak bergantung waktu secara eksplisit. L-nya ini tidak mengandung waktu secara eksplisit, ya kan? Ya, ini juga salah satu konsekuensi dari bahwa potensialnya atau gaya yang bekerja adalah gaya konservatif. Ya, gaya konservatif bisa dinyatakan sebagai minus gradien dari suatu potensial skalar. Ya, karena ini Lagrangian tidak fungsi waktu secara efektif, secara eksplisit maksud saya, ya. Kita lihat di sini do L, do T-nya sama dengan 0. Dari teorema Noether kita tahu bahwa H ini Hamiltonian itu juga menjadi energi total, ya. Jadi konsekuensinya Hamiltoniannya adalah energi total dari sistem. Energi total itu kan berarti artinya penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi kita bisa menyatakan Hamiltoniannya seperti apa. Tapi ingat, energi kinetik dan energi potensialnya, kalau kita lihat di sebelumnya, itu dinyatakan, ini energi kinetik, ya, dari sistem, dalam bentuk V dot dan Z dot. Sedangkan Hamiltonian kita definisikan sebagai fungsi dari posisi dan momentum, bukan fungsi dari posisi dan kecepatan. Jadi kita harus ubah dulu V dot dan Z dot itu ke dalam PV dan PZ. Ya, paham ya? Jadi gini, Hamiltonian ya dapat kita tulis sebagai energi kinetik plus energi potensial. Energi kinetik ini setengah M dikali, nah, saya nggak boleh memasukkan V dot-nya lagi, karena kita ingin menyatakan H dalam P. Maka saya ubah V dot ini dalam P dengan relasi ini. Jadi apa? Kalau saya kuadratkan V dot, maka saya punya PV kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Ya kan? Ini suku yang dari sini. Ditambah Z dot kuadrat ini dari sini adalah PZ kuadrat per M kuadrat.
gitu ya. Oke, ini suku kinetiknya. Ya. Suku potensialnya tidak berubah ya, karena suku potensialnya itu sama dengan apa? Memang karena Hamilton dinyatakan dalam posisi ya. Jadi ini tapi tandanya plus di sini ya. Plus setengah KR kuadrat plus setengah KZ kuadrat. Ini saya tulisnya sebagai berikut aja. KZ kuadrat per 2 ditambah KR kuadrat per 2. Kalau Anda perhatikan, suku terakhir ini konstanta ya. K-nya konstan, R besar konstan ya. Jadi ini suku konstanta yang tidak akan berpengaruh pada persamaan gerak sama sekali. Ya kan? Kalau Anda perhatikan, kenapa? Karena persamaan geraknya, persamaan gerak Hamilton, itu seluruhnya adalah turunan, ya kan? Turunan dari Hamilton terhadap apa, ya kan? Nah, kalau suku konstanta diturunkan kan 0. Oke, jadi inilah Hamiltonian ya maksud saya. Sekali Anda mendapatkan Hamiltoniannya, Anda bisa turunkan. Anda bisa turunkan. Gini, untuk memberi gambaran, mungkin ada baiknya juga saya menggunakan, coba kita compare ya. Kalau sekarang saya menggunakan ini, saya menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Ya. Do L do QE min DDT do L do QE dot sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti di sini QE-nya itu adalah V dan Z, maka saya punya dua persamaan Euler-Lagrange ya, untuk V dan untuk Z. Untuk V-nya seperti apa? Do L do V-nya apa? Kita kembali ke Lagrangian di atas. Karena tadi Lagrangian tidak fungsi secara eksplisit dari V, maka do L do V 0. Ya. Do L do V 0. Nah, kalau do L do V 0, kita tahu, maka do L do V dotnya konstanta, ya kan? Karena V-nya adalah koordinat siklik. Nah, do L do V dot itu sendiri apa? Do L do V dot itu yang diturunkan dari sini. Berarti M R kuadrat V dot. Maka kita punya persamaan gerak arah azimut M R kuadrat V dot adalah konstanta. Kalau Anda perhatikan, ini tiada lain daripada momentum sudut arah azimut, ya. Nah, sekarang arah Z-nya. Do L, do Z, do L, do Z ada ya. Kita lihat do L, do Z ada dari sini. Ini berarti kita dapatkan min KZ. Min KZ. Do L, do Z dotnya apa? Do L, do Z dot, berarti dari sini adalah MZ dot ya. MZ dot. Karena M konstan, kalau saya turunkan terhadap waktu, saya punya MZ double dot. Ya. Dari sini persamaan geraknya, Anda lihat ini persamaan geraknya tiada lain dari persamaan gerak osilator harmonik pada arah sumbu Z. Ya, ini persamaan yang kita dapatkan kalau pakai Euler-Lagrange. Ya, kita cek kalau pakai persamaan Hamilton dapat yang sama enggak? Gitu ya. Ya, persamaan Hamilton ini. Baik, coba kita terapkan persamaan Hamilton. Persamaan Hamilton tadi kalau saya nggak perlu scroll up lagi ya. Saya asumsikan sudah mencatat atau Anda sudah paham ya. Ini persamaan Hamilton yang ini ya. 3 persamaan ini yang kita gunakan. Persamaan terakhir ini sudah terpenuhi secara trivial ya kan. Karena L tidak bergantung pada T, maka ini 0. Kita juga tahu bahwa H tidak bergantung pada T tadi ya. Jadi 0 sama dengan 0. Terpenuhi secara trivial. Ya. Anda lihat di sini
Lagrangian tidak bergantung waktu secara eksplisit, pun Hamiltonian tidak bergantung waktu secara eksplisit. Jadi kita tinggal menurunkan dua persamaan yang awal tadi ya. Oke, persamaan pertama adalah PV, ini V dulu ya. Atau ya apa-apa, kita tulis seperti ini aja. PV dot ini sama dengan minus do V. Tapi H tidak bergantung pada V, sebagaimana L tidak bergantung pada V. Ya kan, Anda tidak melihat ada kebergantungan H terhadap V di sini. Jadi ini Anda lihat H-nya secara umum adalah fungsi dari V, bukan ya, V, Z, PV, dan PZ. Ya. Tapi H untuk kasus ini tidak bergantung pada V secara eksplisit di sini. Maka ini 0. Maka ini 0. Maka kita lihat PV-nya konstan. Oke. Nah, di sini sama seperti oleh Lagrange, ya, kita bisa menyimpulkan, di sini kita langsung menyimpulkan bahwa momentum angular atau momentum sudut arah azimut, momentum azimutnya, momentum sudut arah azimutnya ini konstan. Ya. Jadi persamaan satu Hamilton. Lalu sekarang Z dot-nya bukan Z dot, PZ dot maksud saya. PZ dot adalah min do H do Z. Nah, ini ada, nggak 0 ya. Apa ini? Kalau dari Lagrangian, do H do Z adalah KZ saja. Maka ini menjadi min KZ. Oke, ini saya keep dulu. Sekarang ini dari persamaan yang pertama ya. Persamaan pertama Hamilton ini kan ada menghasilkan dua persamaan ini karena memang ada dua derajat kebebasan. Persamaan untuk P dot-nya. Sekarang persamaan untuk Q dot-nya. Q dot-nya berarti ada V dot yaitu do H do PV ya. Ini Anda lihat do H do PV turunin dari sini ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong kalau saya sederhanakan, ini bisa saya sederhanakan ya. Ini menjadi PV kuadrat per 2M ya. PV kuadrat per 2M R kuadrat ya kan, ditambah PZ kuadrat per 2M saja ya, ditambah KZ kuadrat per 2 ditambah KR kuadrat per 2 ya kan. Nah, dari sini saya bisa langsung turunkan V dot-nya adalah do H do PV, maka ini menjadi PV per MR kuadrat ya. Lalu Q yang kedua adalah Z. Z dot-nya adalah do H do PZ. Anda bisa dengan mudah do H do PZ adalah PZ per M. Oke. Inilah keempat persamaan Hamilton ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita punya N buah derajat kebebasan, ada 2N persamaan Hamilton. Tapi masing-masingnya order 1 ya. Kita punya 2 derajat kebebasan, V dan Z, maka ada 4 persamaan Hamilton. 4 persamaan Hamilton, tapi semuanya order 1. Gitu. Nah, oke, apa yang bisa kita ekstrak informasi dari keempat persamaan ini? Kita lihat persamaan yang pertama sudah kita reduksi PV konstan ya. Persamaan ketiga ya, dari PV konstan ini ya, persamaan ketiga dapat saya tulis sebagai MR kuadrat V dot sama dengan PV yaitu konstan ya kan. Persamaan ketiga ini
menegaskan apa yang kita punya dari sini, ya, di persamaan Euler-Lagrange. Persamaan kedua dapat digabung dengan persamaan keempat, ya. Dari persamaan kedua, kalau saya masukkan, atau kebalik ya, dari persamaan 4, ya, kalau saya masukkan PZ-nya ini ke persamaan kedua, oke, PZ dot berarti adalah M dikali Z double dot, ya. Maka Anda akan mendapatkan ini persamaan yang persis sama seperti persamaan Euler-Lagrange yang kedua tadi, ya. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, tidak mengubah persamaan gerak sistem, persamaan gerak yang kita dapatkan sama. Hanya saja ini alternatif cara untuk mendapatkan persamaan gerak tersebut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tes. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Pak. Ya. Di problemnya kenapa kita nggak meninjau ininya potensial dari gravitasinya juga? Bisa aja, tapi ya kalau kita memasukkan boleh aja. Ini saya cuma mau menunjukkan bahwa kalau sistem ini contoh sederhana untuk menunjukkan bagaimana persamaan Hamilton bekerja. Bisa aja kita masukkan. Oke, mungkin saya minta waktu ya untuk ngambil satu contoh lagi ya, contoh terakhir. Di mana saya akan memasukkan persamaan efek gravitasi pada kasus ini ya. Ini di contoh yang ada di buku juga. Saya punya bandul. Nah, bandul ini bandul spherical. Jadi spherical pendulum. Bandul spherical itu artinya dia bukan hanya berayun di 2 dimensi, tapi juga di 3 dimensi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di sini dia berayun terhadap arah biasa ya, theta, ada simpangan theta. Tapi sekarang selain theta, dia juga bisa berputar. Jadi ada sudut V di sini ya. Jadi Anda bisa bayangkan bandulnya bukan hanya berayun tapi juga berputar. Ya, paham ya problemnya ya. Ini kita namakan sebagai bandul sferis atau spherical pendulum. Ya. Ini bandul sferis dengan massa M dan panjang L. Massanya M, panjangnya L ya. Kalau saya mengambil arah ke sana adalah arah Y, atas adalah arah Z, maka arah menembus bidang adalah arah X ya. Panjangnya L. Tentukan persamaan geraknya dari sistem ini. Ya. Nah, kalau bandul biasa, bukan maksudnya bandul pendulum yang biasa kita tinjau, itu kan geraknya pada 2 dimensi saja. Ini geraknya pada 3 dimensi. Berarti sekarang Lagrangiannya adalah selisih dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik di 3 dimensi itu dapat kita tulis sebagai x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat. Potensialnya apa? Potensialnya yang membuat bandul ini berayun karena ada gravitasi ya, ada gravitasi yang arahnya ke bawah.
Ini gitu ya. Nah, maka arah ke bawah ini adalah arah sumbu Z ya. Jadi di sini saya punya minus MGZ. Ini Lagrangian dinyatakan dalam koordinat kartesian. Anda lihat bahwa sistem ini punya simetri bola ya, karena bandulnya bandul spherical pendulum ya. Parameternya adalah ada sudut angular theta dan ada sudut azimut phi, ya kan? Dan constraint ini, sistem ini, bandul ini membuat ada constraint jarak radial. Jarak radialnya selalu L. Ya. Jadi saya bisa menyatakan X, Y, Z dalam koordinat spherical ya, atau koordinat bola. Saya bisa menyatakan X ya itu sebagai L sin theta cos phi ya. Y adalah L sin theta sin phi, dan Z adalah L cos theta. Ya kan? Ya, Anda gunakan ini, bisa dicari X dotnya berapa, Y dotnya apa, Z dotnya apa, lalu Anda kuadratkan. Ya, saya tidak perlu menurunkan secara spesifik ya karena keterbatasan waktu, dan itu juga sangat straightforward. Maka kalau Anda masukkan itu ke dalam Lagrangian, Anda akan dapatkan bahwa Lagrangiannya bisa dinyatakan dalam bentuk setengah M L kuadrat theta dot kuadrat ya ditambah setengah M L kuadrat V dot kuadrat sin kuadrat theta ya dikurang MG, Z di sini saya ambil minus. Kenapa? Karena ini titik 0,0,0 ya, titik di awal bandul ini. Ini jadi plus ya, plus MG L cos theta. MG L cos theta ya. Inilah ekspresi Lagrangian. Ini sudah saya masukkan constraint-nya ya, bahwa constraint-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadratnya itu konstan L. Nah, Anda lihat Lagrangian ini bergantung pada dua koordinat, yaitu theta dan phi. Lalu juga bergantung pada theta dot dan phi dot. Oke, kalau Anda coba gunakan persamaan Euler-Lagrange di sini, ya. Anda coba gunakan persamaan Euler-Lagrange, do L, do theta, ini, ya Anda lihat di sini do L, do theta, itu munculnya di sini dan di sini ya. Jadi itu Anda akan dapatkan M L kuadrat V dot kuadrat sin theta cos theta minus ya minus M GL sin theta ya. Do L do theta dot munculnya di sini saja, dan karena L-nya konstan bisa langsung saya tulis D per dt-nya. Ini adalah M L kuadrat theta dot, double dot, sorry. Nah ini kalau Anda masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange, Anda akan dapatkan persamaannya seperti ini ya. Langsung aja dimasukkan. Plus G per L sin theta min V dot kuadrat sin theta cos theta sama dengan 0. Anda perhatikan ini adalah persamaan bandul dua suku. Pertama adalah persamaan bandul harmonik ya, biasa, tapi ada suku tambahan. Ini karena ada derajat kebebasan gerak pada arah azimut V. Oke. Bagaimana dengan persamaan gerak pada arah V itu sendiri? Nah, kita lihat bahwa do L do V ini 0. Ya, Anda tidak melihat ada kebergantungan V di sini. V adalah koordinat siklik. Jadi sini Anda bisa langsung dapatkan persamaan geraknya
M L kuadrat sin kuadrat theta, sorry, ML, mohon maaf. Saya bisa tuliskan seperti ini aja deh. V dot ini sama dengan suatu konstanta ya, dibagi M L kuadrat sin kuadrat theta. Ya. Konstanta ini bisa Anda identifikasi sebagai momentum sudut pada arah azimut. Jadi sistem ini mempreserve atau mengekalkan momentum sudut pada arah azimutnya karena V adalah koordinat siklik. Ya. V adalah koordinat siklik. Nah ini kalau kita pakai persamaan order Lagrange, ya. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan persamaan Hamilton? Atau gini, ya ini karena saya sudah lewat waktu, mungkin sekali aja saya berikan PR aja ya. Ini nggak susah kok PR-nya. Oke, PR pertama tentukan turunkan persamaan Hamilton dari contoh di atas ya. Ini sistem yang mudah. Hamilton. Dari sistem yang barusan kita bahas. Saya sudah memberikan Lagrangiannya. Anda bisa mencari P-nya dan Anda bisa mengkonstruksi Hamiltoniannya ya. Oke. Oke ya, ini nomor 2 ya. Nomor 2, saya punya problem sebentar. Saya kan problem ambil dari buku aja. Oke, saya punya problem seperti ini ya. Oke. Ini jari-jarinya A katakanlah ya. Dan A ini jadi saya punya suatu roda ya, di mana pada permukaan roda ini di attach atau dikaitkan pada bandul ya. Bandul bermassa M, panjang ininya adalah L ya, dari permukaan roda. Nah, rodanya ini saya asumsikan massless ya, tidak bermassa, dan rodanya ini berrotasi ya. Berrotasi dengan kecepatan sudut omega. Jadi sebuah bandul terikat pada bandulnya bermassa M ya, permukaan roda dengan radius A yang berputar dengan kecepatan sudut omega.
Saya tekankan sekali lagi, rodanya ini tidak bermassa, ya, massa hanya terkonsentrasi di M-nya, ya. Pertama, tentukan Hamiltonian system. Dan yang kedua, B maksud saya. Ya, ini terkait dengan pertanyaan A, ya. Apakah Hamiltonian system dapat dinyatakan sebagai energi total? Dan yang C, turunkan persamaan Hamiltonnya. Atau persamaan geraknya, ya. Tapi saya mau persamaan geraknya dapat lewat persamaan Hamilton. Anda bisa turunkan dari persamaan Euler-Lagrange, ya. Tapi pada kasus ini saya ingin mencoba minta Anda turunkan dari persamaan Hamilton. Oke, ini terakhir mungkin, ya. Saya punya apa yang dinamakan sebagai, orang namakannya double pendulum atau pendulum ganda. Jadi saya punya pendulum yang berayun dari pendulum lain. Ya. Ini theta 1, ya. Ini theta 2. Ini L. Saya asumsikan massa dan panjangnya masing-masing pendulum ini sama, ya. Tinjau sistem pendulum ganda ini. Oke, saya akan minta Anda, mungkin tidak perlu pakai Hamiltonian, terserah sih, pakai Hamiltonian apa enggak, tapi silakan turunkan persamaan geraknya. Dengan Euler-Lagrange boleh, dengan persamaan Hamilton boleh. Turunkan persamaan gerak untuk theta 1 dan theta 2. Saya minta turunkan persamaan geraknya aja. Saya tidak minta Anda mencari solusi persamaan gerak karena it's almost impossible untuk mencari persamaan geraknya secara analitik. Tapi ini bisa jadi problem yang menarik untuk mencari persamaan geraknya secara numerik, ya. Kalau Anda bisa dapatkan persamaan gerak secara numerik, Anda bisa simulasikan ini, Anda bisa lihat bagaimana dia berayun dan ayunannya geraknya akan nonlinear. Tapi saya tidak minta Anda untuk mencari solusi geraknya. Cukup turunkan persamaan gerak untuk theta 1 dan theta 2. Oke, saya akan akhiri sampai sini. Saya sudah kelewatan banyak waktu. Mohon maaf. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, cukup jelas. Baik, jadi dengan ini saya akan mengakhiri kuliah saya, ya, untuk sesi sebelum UTS, ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan saya akan berikan secara asinkronus, ya, di video. Tapi untuk temu sinkronusnya